Halo, kembali lagi di channel LOA. Kali ini kita akan membahas tentang teks deskripsi ya teman-teman ya. Oke, LOA ingatkan dulu, mungkin ada teman-teman di sini yang menonton video ini belum subscribe dan menghidupkan notifikasi loncengnya agar teman-teman mendapat informasi pemberitahuan terbaru update video dari LOA. Silahkan teman-teman subscribe ya, jangan lupa loncengnya dihidupkan. Jangan lupa like dan komennya. Oke? Oke, jika sudah, kita lanjut ya teman-teman ya, ke pembahasan teks deskripsi. Nah, teks deskripsi itu apa sih? Ada yang tahu nggak sih teks deskripsi itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ting tong, ting tong. Ada yang tahu? Oke, kalau belum, kita lihat dulu di sini. Sebelum ke teks deskripsi, kita lihat dulu unsur dari teks deskripsinya ya. Di sini ada kebahasaan dan struktur. Maksudnya gimana? Jadi, teks deskripsi itu ya, itu ada unsurnya. Yang pertama ada unsur teks kebahasaan dari teks deskripsi ya. Jadi, kebahasaan teks deskripsi nanti akan kita ulas bersama ya, akan kita bahas bersama. Kemudian yang kedua nanti ada struktur teks deskripsi ya. Jadi ada struktur teks deskripsi. Jadi ada dua unsur yang akan kita bahas ya. Unsur yang pertama adalah unsur kebahasaan teks deskripsi dan struktur teks deskripsi. Langsung saja di sini kita ke unsur kebahasaan dari teks deskripsi. Jadi bahasa-bahasa yang sering muncul ya di dalam teks deskripsi. Nah, ciri kebahasaan teks deskripsi yang pertama, itu menggunakan kata benda sesuai dengan topik yang dideskripsikan. Contoh, sepatu, boneka, kucing, mobil, lampu, pasar, dan lain-lainnya. Jadi di sini kata benda ya, kata benda yang sesuai dengan topik yang dideskripsikan. Jadi menggunakan kata benda sesuai dengan topik yang dideskripsikan. Lanjut nomor 2. Nomor 2 di sini menggunakan kata khusus untuk mengkonkretkan ya. Contohnya warna merah, kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya. Maksudnya di sini adalah warna itu kan kata umum ya teman-teman ya. Jadi warna itu kan masih banyak gitu ya. Jadi belum dikhususkan ya. Kemudian di sini cirinya makanya dalam teks deskripsi itu biasanya warnanya itu dideskripsikan ya atau dijelaskan dengan lebih khusus ya. Misalnya merah, sepatu. Misalnya mendeskripsikan sepatu Renault warna merah. Nah, misalnya seperti itu. Atau mungkin mobil Cika warna putih. Nah, itu kan namanya mendeskripsikan dengan menggunakan kata khusus ya untuk mengkonkretkan. Nah, yang kedua itu menggunakan kata khusus ya. Jadi kata khususnya tadi yang mana? Iya, yang seperti merah, kuning, hijau, biru itu kata khusus. Kata umumnya itu adalah warna ya teman-teman ya, warna. Karena masih warna itu masih banyak sekali belum diperinci. Jadi menggunakan kata khususnya adalah merah, kuning, hijau. Seperti itu teman-teman. Kalau contoh yang lain misalnya sebelum kita ke yang ketiga, ciri yang ketiga ya. Kata lain misalnya bunga ya, menggunakan kata khususnya apa berarti bunga. Bunga kan masih umum ya kan. Berarti kata khususnya bunga. Ada bunga mawar ya kan. Terus bunga melati, kamboja, dan lain-lain ya. Maka seperti itu, lanjut kita ke ciri yang ketiga, menggunakan kata sinonim. Biasanya di dalam teks deskripsi itu ya menggunakan kata sinonim ya atau kata yang hampir sama dengan kata aslinya. Contoh indah sama dengan elok, indah lagi ya di sini. Elok, indah, permai, mengagumkan, memukau, menakjubkan dan lain-lain. Nah, oke di sini ya. Di sini kata yang bersinonim ini digunakan di dalam teks kebahasaan deskripsi ya. Maksudnya di dalam ciri kebahasaan teks deskripsi itu menggunakan kata yang bersinonim di sini untuk lebih memikat ya, memikat para pembacanya
agar tertarik membaca dari teks deskripsi ini ya. Jadi lebih ada apa ya, gregetnya gitu ya. Misalnya pantai yang indah. Nah, kalau kita ganti dengan pantai ya, katanya atau kalimatnya adalah pantai nan elok dan menakjubkan. Maksudnya gimana? Pemandangannya ya. Jadi pemandangan pantai yang menakjubkan. Nah, misal seperti itu. Kalimatnya pemandangan pantai yang menakjubkan. Nah, kalau pemandangan pantai yang indah itu kan sudah biasa. Kalau pemandangan pantai yang menakjubkan. Nah, itu kan ada sedikit seperti apa ya? Greget gitu ya teman-teman ya. Kalau LOA bilang seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang ciri bahasa keempat, menggunakan kalimat perincian sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan. Nah, di sini ya, menggunakan kalimat perincian, di sini contohnya itu kalimat-kalimatnya itu seperti bisa pembaca itu rasakan ya. Misalnya angin sepoi-sepoi di sepanjang pantai yang kulalui. Nah, itu kan seperti merasakan ya. Kemudian pohon kelapa yang berjajar di sepanjang pinggiran pantai. Nah, itu kan seolah-olah melihat ya teman-teman ya. Kemudian sorak-sorai para pengunjung pantai. Nah, itu kan namanya kita bisa merasakan atau mendengar ya, seperti mendengar. Nah, seperti di sini adalah imajinasi. Nah, imajinasi oleh pembacanya. Jadi ciri yang keempat adalah menggunakan kalimat perincian sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan. Lanjut, nomor 5. Menggunakan kata ganti orang. Ya, di dalam ciri kebiasaan teks deskripsi yang kelima adalah menggunakan kata ganti orang. Ya, contohnya, ku. Di sini, kucingku, kelinciku, sepedaku, mobilku. Nah, ini kan ku. Di sini adalah kata ganti orang ya, atau mu ya, bisa. Lanjut nomor 6, menggunakan bahasa kiasan atau majas ya. Biasanya di dalam ciri kebiasaan teks deskripsi itu adalah menggunakan bahasa kiasan. Contohnya di sini dicontohkan kulitnya putih bersih seperti kertas putih ya. Sebenarnya ini adalah bahasa kiasan saja ya. Maksudnya bukan kulitnya itu putih seperti kertas itu bukan ya teman-teman ya. Jadi ini hanya ibaratnya. Jadi kulitnya itu putih bersih ya, bukan seperti kertas ya, jadi tipis itu ya berarti kulitnya, kan enggak ya, jadi kulitnya putih seperti kertas putih. Lanjut, selanjutnya kita ke struktur ya, unsur selanjutnya di sini dalam teks deskripsi kita akan belajar struktur dari teks deskripsi ya teman-teman ya. Nah, di sini ada 3 strukturnya, teman-teman bisa lihat. Deskripsi yang pertama ya. Yang pertama, struktur yang pertama adalah identifikasi atau bisa disebut deskripsi umum ya. Identifikasi atau deskripsi umum. Jadi ini adalah informasi umum atau pengenalan objek ya. Jadi struktur yang pertama di dalam teks deskripsi itu biasanya adalah kita mengidentifikasi dulu ya, atau pengenalan objek-objek dari yang akan kita ceritakan ya. Nanti kita ke contohnya. Nah, di sini kita belajar dulu strukturnya. Yang kedua ada deskripsi bagian. Perincian, nah di sini ya, perincian bagian objek. Nah, maksudnya di sini deskripsi bagian itu ya adalah perincian bagian objek sehingga seolah-olah dilihat, didengar atau dirasakan oleh pembaca. Jadi di bagian ini, di bagian deskripsi bagian ya, ini menjelaskan dari informasi umum ya. Jadi di sini lebih diperinci lagi bagian-bagian objek yang dideskripsikan seperti itu, teman-teman. Kemudian nanti yang terakhir ada bagian penutup. Nah, bagian penutup itu adalah simbolan atau tanggapan terhadap objeknya ya. Oke deh, kita langsung ke contoh saja biar teman-teman tidak pusing seperti itu ya teman-teman ya. Sebenarnya nggak pusing sih, ini gampang banget ya. Semua orang sebenarnya bisa sih buat teks deskripsi gitu kan ya. Apalagi teman-teman nih, pasti bisa. Oke, di sini sebelum masuk ke contoh ada isi teks deskripsi. Biasanya isi teks deskripsi itu ada beberapa unsurnya ya.
Jadi isi teks deskripsi itu ada banyak dari segi gambaran objeknya bisa. Jadi sekali lagi isi teks deskripsi itu bisa dari gambaran objeknya. Di sini misal gambar gedung sekolah atau gambar tugu sapi. Ya, di sini berarti kan ada gambaran objeknya. Ya, kemudian suasana, misal dalam teks deskripsinya itu suasananya gimana. Kalau yang ini, apa sih ini? Coba, ini apa sih teman-teman? Teman-teman bisa ini ya, saya ganti dulu ya teman-teman ya. Nah, ini suasananya. Kalau di sini di apa sih ini namanya? Kebab nih ya. Jualan kebab tulisannya nih. Nah, ini kan sepi ya suasananya. Kalau yang ini kan lumayan ramai atau ramai gitu ya teman-teman ya. Jadi suasananya tergantung dari deskripsi objeknya. Rasa. Nah, biasanya di dalam objek misalnya teman-teman mendeskripsikan objeknya itu makanan, biasanya ada rasanya. Misal di sini ada rasa manis, ya, atau asam, atau rasa pahit seperti itu. Nah, kemudian nanti di dalam isi teks deskripsinya biasanya juga menggambarkan suatu atau menjelaskan tentang warna suatu objeknya. Ya, bisa warna merah, kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya. Lanjut ke ukuran. Nah, biasanya juga di dalam mendeskripsikan objek itu teman-teman akan melihat bentuk ukurannya. Ya, di sini ada bentuk dan ukuran ya. Jadi bentuknya itu seperti apa sih? Ya, besar, kecil, atau mungkin kalau bentuknya ada yang berbentuk segitiga atau lingkaran ya. Kalau mendeskripsikan objeknya itu berbentuk lingkaran ya bisa diceritakan bahwasanya objeknya itu berbentuk lingkaran, besar ya. Ukurannya, nah ini kan ada ukuran kecil dan ukuran besar. Ini hanya ilustrasi saja tentang isi dari teks deskripsi ya teman-teman ya. Jadi isi teks deskripsi itu mencakup ada gambaran objeknya, suasana, rasa, warna, ukuran, bentuk, dan mungkin ada unsur lain lagi yang ada di isi teks deskripsinya. Jadi di sini LOA hanya memberikan contoh saja, isi teks deskripsinya itu ada gambaran objek, suasana, rasa, warna, ukuran, dan bentuknya. Oke, sampai di sini dulu. Kita jeda sejenak. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di bawah apa yang mungkin membuat teman-teman kurang paham di dalam membuat teks deskripsi ini ya. Oke, jika sudah, kita lanjutkan ke contoh ya teman-teman ya. Siapa yang tahu nih, ini tuh gambar apa sih? Ada yang pernah lihat? Iya, ada yang tahu tuh artinya apa? Nah, namanya apa? Kok artinya apa sih? Namanya apa? Telur? Telur? Telur apa ini? Telur gulung ya. Biasanya kalau anak-anak sekolah pasti tahu. Nah, di sini dicontohkan kita akan membahas tentang ini ya, gambar ini. Ya, jadi teman-teman kalau melihat gambar ini tuh seperti apa sih bayangan teman-teman? Oke, sudah dibayangkan? Ini terbuat dari apa? Bahannya apa? Disajikannya bagaimana? Rasanya seperti apa? Nah, kita langsung ke contoh dari teks deskripsi ya. Di sini dicontohkan adalah telur gulung ya. Di sini LOA contohkan tentang teks deskripsi atau contoh teks deskripsi dari telur gulung. Oke, LOA baca dulu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa simak atau teman-teman mau membaca sendiri boleh. Teman-teman bisa pause videonya ya. Atau teman-teman bukan di pause tapi suaranya itu dikecilkan ya atau dinolkan biar teman-teman lebih fokus lagi membaca sendiri. Oke, di sini LA bacakan ya teman-teman ya. Jadi telur gulung, sekali lagi, telur gulung krenyes adalah jajanan yang sering dijumpai anak-anak sekolah. Siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas pada umumnya mengetahui dan menggemari jajanan satu ini. Telur gulung sesungguhnya hanyalah telur goreng biasa.
Namun yang berbeda adalah proses penggorengannya. Telur gulung ini dikocok pada suatu mangkok ukuran sedang lalu dituangkan ke minyak panas. Kemudian langsung digulung dengan tusuk sate. Sehingga telur membentuk gulungan pada tusuk sate. Telur gulung biasanya disajikan ketika masih panas. Pengemasannya sederhana, hanya dimasukkan plastik bening oleh penjualnya. Rasa telur gulung asin dan gurih renyah. Biasanya disajikan dengan saus secara terpisah untuk menambah rasa pedas. Walaupun terlihat sederhana, telur gulung adalah salah satu jajanan sekolah yang berkesan. Oke, itu hasil dari LOA yang membaca ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang membaca pasti sudah selesai ya. Oke, jadi di sini kita mendeskripsikan tentang telur gulung. Pasti di sini teman-teman pernah dong jajan telur gulung ini, ya. Rasanya gimana sih? Seperti yang ada di deskripsi nggak sih? Ya. Atau mungkin teman-teman pernah melihat dari YouTube, ya kan? Biasanya teman-teman kan di sini kan kalau di rumah libur atau belajar di rumah itu kan teman-teman bisa apa namanya searching di YouTube, teman-teman bisa cari makanan-makanan yang ingin teman-teman buat di rumah. Biasanya teman-teman cari resepnya, teman-teman apa namanya pengen tahu tentang cara memasak sesuatu, sekarang itu mudah ya, tinggal membuka YouTube. Oke, kita kembali ke pembahasan tentang teks deskripsi. Di sini sekali lagi teks deskripsi tentang telur gulung ya teman-teman ya. Oke, yang pertama di sini di dalam paragraf pertama ini ya teman-teman ya. Paragraf pertama ini mendeskripsikan tentang apa sih? Telur gulung renyes adalah jajanan yang sering dijumpai anak sekolah, siswa sekolah dasar hingga sekolah menengah atas pada umumnya mengetahui dan menggemari jajanan satu ini. Nah, ini merupakan deskripsi umum ya teman-teman ya, deskripsi umum atau bagian identifikasi ya. Jadi ini adalah bagian identifikasi. Nah, struktur bagian identifikasi ini biasanya terletak di paling awal ya atau di paragraf pertama. Lanjut, kemudian kita belajar lagi ke struktur bagian kedua. Nah, ini adalah bagian dari deskripsi bagian, yaitu penjelasan dari deskripsi umumnya ya. Jadi telur gulung sesungguhnya hanyalah telur goreng biasa. Namun yang berbeda adalah proses penggorengannya. Telur gulung ini dikocok pada suatu mangkok ukuran sedang lalu dituangkan ke minyak panas. Kemudian langsung digulung dengan tusuk sate sehingga telur membentuk gulungan pada tusuk sate. Telur gulung biasanya disajikan ketika masih panas. Pengemasannya sederhana, hanya dimasukkan plastik bening oleh penjualnya. Ini penjual ya teman-teman ya, harusnya di sini kurang. Nah, ini kurang A. Oke, diralat sendiri ya teman-teman ya. Kemudian rasa telur gulung asin dan gurih renyah. Biasanya disajikan dengan saus secara terpisah untuk menambah rasa pedas. Nah, bagian kedua ini merupakan deskripsi bagian yang merupakan apa? Iya, deskripsi bagian. Jadi ini adalah struktur dari deskripsi bagian teks deskripsi. Gimana nih bilangnya nih? Struktur bagian deskripsi bagian lah. Gimana yuk? Yang benar gimana? Bagian struktur teks deskripsi bagian deskripsi bagian gitu ya. Jadi ini adalah struktur dari deskripsi bagian ya. Kalau yang pertama tadi adalah identifikasi, struktur yang pertama ya, itu adalah bagian identifikasi, struktur 2, deskripsi bagian. Kita lanjut ke struktur ketiga. Nih, walaupun terlihat sederhana, telur gulung adalah salah satu jajanan sekolah yang berkesan. Nah, ini merupakan bagian terakhir yaitu penutup. Bagian terakhir itu biasanya bagian dari kesimpulan ya. Walaupun terlihat sederhana, telur gulung adalah salah satu jajanan sekolah yang berkesan ya, atau apa ya, kesan ya. Jadi kesimpulan atau kesan dari bagian identifikasi dan deskripsi bagian seperti itu teman-teman. Jadi ada
3 struktur ya. Sekali lagi, ada 3 struktur teks deskripsi. Yang pertama tadi adalah identifikasi, yang kedua adalah deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah penutup ya. Itu mudah kalau untuk teks deskripsi ini ya. Oke, jadi bisa disimpulkan teks deskripsi itu apa sih? Iya, di situ udah ada tuh, tinggal baca. Iya, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan secara terperinci suatu objek, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan objek secara langsung. Oke, teman-teman. Ini teks deskripsi ini ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman punya pengertian lain, boleh ya. Misal teman-teman punya pengertian lain, teman-teman komen di bawah. Kira-kira teks deskripsi itu apa sih? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Nah, misal seperti itu, teman-teman komen di bawah ya. Atau teman-teman punya opini lain tentang teks deskripsi. Nah, dari contoh teks deskripsi yang telur gulung ini ya, teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jika ada saran ataupun mungkin ada kritik, boleh teman-teman komen di bawah. Tentunya untuk membangun channel LOA lebih baik lagi ya. Terima kasih sudah menonton video dari LOA. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, sekali lagi tekan tombol subscribe-nya, like, sekali lagi komen, and share juga boleh. Oke, terima kasih sudah menonton video dari LOA.